Soal nomor 1, substansi pendekatan pembelajaran bagi peserta didik kelas awal sekolah dasar melalui A. Aktivitas gerak atletik, B. Pengenalan gerak, C. Pengenalan gerak akuatik, D. Kegiatan di luar ruangan, E. Aktivitas bermain. Jawaban B. Pengenalan gerak. Pembahasan materi pembelajaran kelas 1 adalah gerak dasar, yaitu gerak dasar jalan dan lari, gerak memutar, mengayun dan menekuk, gerak dasar lempar, tangkap bola dalam berbentuk permainan. 2. Pembentukan sikap kemampuan keterampilan mengapung dan meluncur pada permukaan air merupakan tujuan dari pembelajaran. A. Disiplin dan keberanian di air, B. Teknik berenang, C. Dasar renang penyelam, D. Pengenalan gaya renang, E. Pengenalan air. Jawaban E. Pengenalan air. Pembahasan tujuan pengenalan air dalam olahraga renang adalah untuk membentuk sikap, kemampuan, dan keterampilan mengapung dan meluncur pada permukaan air. Pengenalan air adalah bentuk latihan dasar sebelum belajar gaya renang. 3. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A. Teknologi dari negara lain dapat digunakan sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. B. Teknologi apapun boleh digunakan karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya. C. Teknologi asing sifatnya netral, pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. D. Teknologi dari negara lain digunakan agar jati diri dan identitas bangsa tidak terpengaruh. E. Jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dari negara lain sebaiknya dibatasi penggunaannya. Jawaban C. Teknologi asing sifatnya netral, pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. Pembahasan, guru dalam pembelajaran harus bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan teknologi supaya siswa tidak gagal paham. Contohnya seperti kelebihan, guru menjelaskan kelebihan yang pertama, membuat suatu pekerjaan lebih cepat selesai, dapat mengirimkan suatu pesan jarak jauh dengan waktu yang singkat, mempermudah komunikasi antar teman atau saudara di negara lain atau daerah lain, akses pendidikan dapat dicari dengan mudah, dapat melakukan promosi suatu produk yang mudah, akses tidak terbatas waktu 24 jam. Kemudian ada kekurangan dari teknologi, yaitu banyaknya informasi negatif seperti kekerasan, pertumbuhan yang dapat diakses dengan mudah. Kemudian membuat kita cenderung malas karena terbiasa dengan informasi instan. Berkurangnya quality time atau misalnya jika waktu senggang dapat diisi dengan berorganisasi atau membaca buku atau kegiatan lain. Tapi dengan teknologi yang kurang terkontrol, kita dapat menghabiskan banyak waktu sia-sia karena game atau hiburan lain. Kemudian maraknya penipuan via online atau biasa terjadi pada pembisnis online. Jadi dengan adanya kelebihan dan kekurangan kita jelaskan kepada siswa, maka siswa akan mengerti arti dari teknologi. 4. Guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan prinsip mengapung pada materi renang. Merupakan penerapan TPA-CK dalam domain A. Upaya memahami peserta didik, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Mempresentasikan data, D. Rancangan kurikulum, E. Memahami pembelajaran. Jawaban E. Memahami pembelajaran. Kata kunci dari soal yaitu menjelaskan prinsip mengapung pada materi renang merupakan penerapan TPA-CK. Jadi di sini adalah materinya mengapung digunakan dalam bentuk animasi video. Ini adalah mengenai memahami pembelajaran. 5.
Pembelajaran PJOK berbasis ICT lebih menarik dan kontekstual, merupakan wujud penyajian materi pembelajaran dengan menggunakan A. Google Drive, B. YouTube, C. WhatsApp Group, D. Zoom, E. Google Meet. Jawaban B. YouTube. Pembahasan, YouTube menampilkan gerakan, gambar, suara, musik, sehingga lebih menarik bagi siswa di saat pembelajaran berlangsung. 6. Ada kalanya dalam pembelajaran terdapat beberapa siswa yang mendapatkan nilai kurang dari ketentuan ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan oleh sekolah. Berkenaan dengan kondisi yang demikian, keputusan yang sebaiknya diambil oleh guru sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan adalah A. Memberikan kesempatan mengulang kepada semua siswa untuk perbaikan nilai di sepanjang tahun pelajaran berjalan. B. Memberikan kesempatan mengulang kepada siswa untuk perbaikan nilai di sepanjang semester berjalan. C. Melakukan penghitungan berdasarkan kurva normal untuk menetapkan siswa yang berhasil atau tidak dalam pembelajaran. D. Memberikan kesempatan mengulang pada siswa yang memperoleh nilai kurang di sepanjang sepanjang semester berjalan. E. Memberikan kesempatan kepada siswa yang memperoleh nilai kurang sebanyak 2 kali ulangan. Jawaban D. Memberikan kesempatan mengulang pada siswa yang memperoleh nilai kurang di sepanjang semester berjalan. Pembahasan biasanya bagi siswa yang masih kurang itu diberikan remedial. Program remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar yang nantinya berdampak baik. Dan ini dilakukan di sepanjang semester berjalan. 7. Aktivitas ritmik sangat mengandalkan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama. Nada atau bunyi yang mendasari struktur irama disebut dengan A. Ketukan, B. Pola irama, C. Birama musik, D. Aksen, E. Suara. Jawaban A. Ketukan. Pembahasan, ketukan adalah nada atau bunyi yang mendasari struktur irama. Ini pengertiannya sangat cocok dengan soal ya teman-teman. 8. Proses mengidentifikasi tentang kemajuan-kemajuan yang diperoleh ataupun kekurangan serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh guru beserta peserta didik merupakan sebuah proses dalam penelitian tindakan kelas pada tahap A. Identifikasi permasalahan, B. Observasi, C. Berkolaborasi, D. Tindakan awal, E. Refleksi. Jawaban A. Identifikasi permasalahan. Pembahasan, kegiatan yang dilakukan dalam identifikasi masalah di dalam PTK itu yang pertama, mengemukakan semua masalah pembelajaran. 2. Memilih salah satu masalah yang dianggap paling penting. 3. Alasan memilih masalah yang dianggap penting. 4. Rumuskan mengapa masalah tersebut terjadi. 5. Memilih rencana pemecahan masalah. 9. Seorang guru merancang pembelajaran bola basket dengan model permainan umpan bola dalam kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang, sehingga terbentuk 6 kelompok. Akan tetapi, sarana di sekolah hanya ada 3 bola basket, 1 bola sepak, dan 2 bola voli. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yang dilakukan guru adalah kecuali A. Menambah jumlah kelompok, B. Menggunakan semua bola yang ada, C. Menambah jumlah bola basket, D. Mengubah permainan model game sehingga cukup hanya dengan 3 bola basket saja, E. Membagi kesempatan praktik untuk 2 tahap yaitu tahap 1 dan 3 kelompok tampil, selanjutnya tahap 2 ada 3 kelompok tampil. Jawaban A. Menambah jumlah kelompok. Di sini yang diminta kecuali ya teman-teman, kata kunci dari soal yaitu bolanya kurang. Sementara untuk kelompok sudah cukup dan untuk menambah jumlah kelompok tentu tidak mungkin karena jumlahnya bolanya masih kurang. 10.
Program pengayaan dalam pembelajaran PJOK diberikan kepada A. Peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. B. Peserta didik yang belum menguasai tugas gerak yang diajarkan. C. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. D. Peserta didik yang hampir mencapai kriteria ketuntasan minimal. E. Peserta didik yang kurang menguasai tugas gerak yang diajarkan. Jawaban C. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pembahasan pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali, sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Demikian teman-teman untuk part 15, sampai jumpa lagi di part 16. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.